Saskia menyipitkan mata tanpa sadar. Mikaela dan Reno tidak pernah mengajak Sofia sarapan seperti ini. Bahkan, saat Sofia masih di rumah ini, mereka cenderung mengabaikan keberadaannya. Namun, kepada Vanessa, mereka justru bersikap lembut dan penuh rasa hormat. Tapi kenapa Saskia baru menyadari hal itu semuanya? Terlihat wanita lanjut usia itu dengan cepat menepis pikirannya tentang Sofia lagi. Vanessa tersenyum lebar. Terima kasih, Mikaela. Kamu memang anak yang baik. Wanita itu pun duduk di kursinya, mengambil roti yang sudah tersedia di atas meja. Namun, begitu ia membuka mulutnya untuk berbicara lagi, aroma napasnya langsung menyeruak di udara. Robin, yang duduk paling dekat dengannya, merasakan bau itu lebih dulu. La menegang sejenak, berusaha tetap bersikap biasa, tetapi tidak bisa menutupi rasa tidak nyaman yang muncul. Mikaela dan Reno juga mulai menyadarinya. Bau itu aneh, tidak segar, bahkan cukup mengganggu. Oh, Saskia, yang sejak tadi sudah merasa ilfil, kini semakin kehilangan selera makan. Robin berdeham pelan, lalu berkata hati-hati, Van. Mungkin kamu mau minum teh dulu sebelum makan. Vanessa, yang tidak menyadari situasi, hanya tertawa kecil. Ah, iya. Aku belum sempat gosok gigi. Tadi buru-buru turun karena lapar. 1. Saskia hampir meletakkan sendoknya dengan kasar. La menatap menantu pilihannya itu dengan ekspresi sulit dijelaskan. 95. Dulu, Saskia selalu menghina Sofia karena menurutnya wanita itu tidak cukup elegan untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun sekarang, ia menyadari bahwa bahkan dalam hal sederhana seperti ini, Sofia jauh lebih terjaga dan tahu bagaimana membawa dirinya. Dan itu membuat Saskia semakin jengkel. Namun, Saskia tidak mengatakan apa-apa. La hanya meneguk tehnya perlahan, sementara Vanessa masih dengan santainya menikmati sarapannya. 2. Setelah sarapan selesai, satu persatu penghuni rumah mulai meninggalkan meja makan untuk melanjutkan aktivitas mereka. Robin bergegas ke kampus tempatnya mengajar, sementara Mikaela dan Reno pergi dengan kesibukan masing-masing. Kini, hanya Vanessa yang masih duduk santai di ruang makan. La menyandarkan tubuhnya dengan nyaman di kursinya, memainkan ponselnya sambil tersenyum kecil entah membaca sesuatu yang menarik atau sekadar berselancar di media sosial. Saskia, yang baru saja turun dari lantai atas dengan gaun elegan dan tas tangan mahalnya, menghentikan langkahnya di dekat meja makan. Matanya melirik ke arah piring dan gelas kotor yang masih berserakan di atas meja. Dulu, jika Sofia masih ada di rumah ini, semua itu pasti sudah dibereskan dalam sekejap. 6. Namun, kini rumah ini terasa berbeda. Saskia menghela napas pelan sebelum akhirnya bertanya, Vanessa, kenapa meja makan masih berantakan? Kenapa tidak kamu bersihkan? Vanessa tidak langsung menjawab. La masih sibuk dengan ponselnya, bahkan sempat tertawa kecil sebelum akhirnya menoleh ke arah ibu mertuanya dengan ekspresi santai. Biarkan saja, Bu, ujarnya ringan. Bisari atau Bisumi yang bersihkan nanti. Saskia menaikkan alisnya. Tapi kamu kan juga bisa membereskannya. Bukannya kamu istri di rumah ini? Vanessa menghela napas seolah merasa pertanyaan itu merepotkan. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan kukunya yang baru saja dihias dengan sempurna. Aku baru saja perawatan kuku, Bu, katanya manja. Sayang, kan, kalau rusak. Saskia menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Dalam sekejap, sesuatu dalam dirinya bergejolak perasaan yang selama ini ia tolak mentah-merentah. Dulu, Saskia selalu menghina Sofia. Baginya, mantan menantunya itu tidak cukup berkelas, terlalu sederhana, dan tidak pantas berdampingan dengan putranya. Namun, meskipun ia membenci Sofia,
setidaknya wanita itu selalu tahu tanggung jawabnya di rumah ini. Sofia selalu bangun pagi-pagi buta, memastikan semua orang mendapatkan sarapan hangat. Sofia tidak pernah mengeluh meski ia diperlakukan tidak adil. Sofia tidak pernah meninggalkan meja makan dalam keadaan berantakan seperti ini. 96. Saskia merasakan rasa jengkel yang sulit ia gambarkan. Namun, ia terlalu angkuh untuk mengakui kesalahannya. Ia terlalu benci untuk mengakui bahwa mungkin Sofia jauh lebih baik dibandingkan menantu pilihannya sendiri. 2. Dengan suara yang nyaris tanpa emosi, ia akhirnya berkata, "Kalau begitu, terserah kamu." Tanpa menunggu jawaban, Saskia berbalik dan berjalan keluar rumah. 97. 27. Di dalam kelas, Mikaela duduk dengan tenang, mengikuti pelajaran dengan baik. Matanya fokus pada papan tulis, sesekali mencatat hal-hal penting di bukunya. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Sensasi aneh di perut bagian bawahnya membuatnya tersentak. Dalam hitungan detik, ia sadar ia akan datang bulan. Panik, Mikaela segera mengangkat tangannya dan meminta izin kepada guru. "Bu, saya izin ke toilet sebentar," katanya buru-buru. Guru mengangguk tanpa curiga. Mikaela segera berdiri dan menarik tangan Rani, sahabatnya, untuk ikut bersamanya. Mereka berjalan cepat menuju kamar mandi sekolah. Begitu masuk ke dalam salah satu bilik, Mikaela langsung berbicara dari dalam, suaranya terdengar cemas. "Rani, tolong ambil tasku. Di dalamnya ada pembalut." Rani menurut. Ia kembali ke kelas, mengambil tas Mikaela, lalu membawanya ke kamar mandi. Dengan cepat, ia membuka resleting tas dan mulai mencari benda yang dimaksud. Namun, setelah beberapa saat menggeledah isi tas, ekspresi Rani berubah bingung. "Mikaela, di dalam tasmu nggak ada pembalut," katanya sambil mengernyit heran. Dari dalam bilik, Mikaela bersikeras. "Nggak mungkin. Aku selalu bawa. Coba cari lagi di kantong kecil." Rani mengecek kembali. Ia membuka semua saku di dalam tas, bahkan mengeluarkan beberapa barang. Namun, hasilnya tetap sama, tidak ada. "Mikaela, benar-benar nggak ada," ulang Rani. Hening sejenak. Lalu, seolah ada sesuatu yang menohok hatinya, Mikaela tersadar. Biasanya, yang menyiapkan semua ini adalah Sofia, ibunya. Setiap bulannya, tanpa ia sadari, ibunya selalu memastikan ada stok pembalut di dalam tasnya. Ibunya yang diam-diam mengecek, memastikan bahwa Mikaela tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Namun sekarang, Sofia sudah tidak ada lagi di rumah. Untuk pertama kalinya, Mikaela merasakan dampak nyata dari kehilangan sosok ibunya. Ia selalu berpikir bahwa hidup tanpa Sofia tidak akan berbeda. Ia masih memiliki Vanessa, ibu sambungnya. Ia masih bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Namun ternyata, ada banyak hal kecil yang selama ini ibunya lakukan untuknya, hal-hal yang selama ini tidak pernah ia hargai, tetapi sekarang terasa begitu berarti. 98. Dari dalam bilik, suara Mikaela terdengar lebih pelan, lebih berat. "Ran, bisa tolong pinjamkan aku dulu?" Tanyanya pelan, suaranya tak setegas sebelumnya. Rani mengangguk cepat. "Lia, tentu." Ia segera membuka tasnya sendiri dan mengambil satu pembalut, menyerahkannya di bawah pintu bilik. Mikaela menerimanya tanpa berkata apa-apa lagi. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang kosong di hatinya, sebuah kehampaan yang baru ia sadari setelah kehilangan sosok yang selama ini selalu ada untuknya. 2. Namun, lagi Mikaela mencoba menepisnya dan berkata itu hanyalah hal sepele. Di dalam ruang kerjanya yang sederhana, Sofia duduk di depan meja, matanya fokus pada layar tablet yang menampilkan berbagai desain pakaian. Tangannya dengan cekatan menggambar pola,
menyesuaikan setiap detail sesuai permintaan Rex Corporations. Tenggelam dalam pekerjaannya, Sofia bahkan tidak menyadari waktu telah berlalu begitu cepat. Sejak menerima kontrak dari perusahaan besar itu, ia semakin sibuk. Namun, bukannya merasa lelah, justru ada semangat baru yang menyala dalam dirinya. Kini, ia bukan lagi wanita yang hanya menghabiskan waktu di dapur atau mengurus rumah tangga tanpa penghargaan. Kini, ia adalah Sofia Amara, seorang desainer yang sedang merintis kesuksesannya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan ringan di pintu. Sofia mengangkat kepalanya tepat saat wajah Eleanor muncul dari balik pintu dengan senyum cerah. "Tante Sofia." Eleanor menyebut namanya dengan nada manja, "Makan dulu, yuk. Tante dari tadi belum berhenti kerja, kan?" Sofia tersenyum kecil. "Sebentar lagi, sayang. Tante mau menyelesaikan detail ini dulu." Eleanor mengerucutkan bibirnya, berpura-pura kesal. "Kalau tante nggak makan sekarang, nanti aku ngambek, loh." Sofia tertawa kecil. La meletakkan pensil digitalnya dan menoleh ke arah gadis itu. "Baiklah, baiklah. Tante menyerah," katanya sambil berdiri. Dari balik pintu, tiba-tiba Edward muncul, menyandarkan bahunya di kusen pintu dengan ekspresi tenang seperti biasa. "Bagus kalau Tante Sofia ikut makan," katanya santai. "Aku dan Eleanor sudah memesan makanan favorit Tante." Sofia menatap kedua anak muda itu dengan rasa hangat di hatinya. Meski dulu ia kehilangan sesuatu, Tuhan memberinya kesempatan untuk mendapatkan keluarga baru. "Terima kasih," katanya tulus. 99. Edward hanya mengangkat bahu, sedangkan Eleanor tersenyum lebar dan menarik tangan Sofia, menggiringnya keluar dari ruang kerja. Di ruang makan kecil yang hangat, Eleanor dengan antusias membuka bungkusan makanan yang baru saja mereka pesan. Aroma menggoda langsung memenuhi ruangan, membuat perut Sofia sedikit bergejolak karena lapar. Saat Eleanor mengeluarkan isi kotak makanan dan menatanya di meja, mata Sofia membulat terkejut. Seafood, udang, kepiting, cumi-cumi, dan ikan bakar tersaji dengan menggoda di hadapannya. "Surprise!" seru Eleanor ceria. "Aku tahu Tante suka seafood, jadi aku pesan yang terbaik." Sofia terdiam. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ingatan masa lalunya mendadak muncul, membawanya kembali ke sebuah momen bertahun-tahun lalu saat ia masih menjadi istri Robin dan ibu dari Michaela dan Reno. Kala itu, mereka pergi ke sebuah restoran di pinggir pantai. Sofia, yang sejak dulu menyukai seafood, bersemangat ingin memesan makanan favoritnya. Namun, saat ia baru saja menyebutkan pesanannya, Robin, Michaela, dan Reno langsung menegur dengan nada keberatan. "Jangan pesan seafood, Mama. Tante Vanessa alergi." "Lia, Ma. Kasihan Tante Vanessa nanti kalau sampai kena baunya. Kamu nggak bisa pilih makanan lain aja, Sofia." Robin menatapnya tajam, seolah permintaannya itu sangat berlebihan. Sofia, yang saat itu hanya ingin menjaga keharmonisan keluarga, akhirnya mengalah. La tersenyum tipis dan memilih menu lain, meskipun hatinya merasa sesak. Sejak saat itu, Sofia terbiasa memendam keinginannya sendiri. La tidak pernah lagi makan seafood bukan karena ia tidak ingin, tapi karena ia terbiasa untuk selalu mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Namun kini, seseorang mengingat apa yang ia suka. Seseorang memedulikannya. Seseorang tidak memintanya untuk mengalah. Sofia tersentak kecil saat Eleanor dengan sigap mengambil udang rebus, mengupas kulitnya dengan cekatan, lalu menyodorkannya ke piring Sofia. "Ini buat Tante. Makannya yang banyak, ya." Eleanor tersenyum lembut. Tak berhenti di situ, Eleanor juga mengambil kepiting, memecahkan capitnya, dan meletakkan dagingnya di piring Sofia. Sofia menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca.
La tidak menyangka perhatian sekecil ini bisa membuatnya begitu terharu. 100. Di sisi lain, Edward hanya diam sambil menyuap makanannya, tetapi dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa ia juga ikut memperhatikan Sofia. Sofia menelan ludah, berusaha menenangkan emosinya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Eleanor." Edward. Eleanor terkekeh. "Tante ini kenapa? Baru dikupasin udang aja sampai terharu begitu." Sofia tersenyum tipis. "Kalian gak tahu betapa berartinya ini untuk tante." Edward menatapnya sesaat, lalu berkata dengan nada santai namun penuh makna, "Mulai sekarang, kalau tante mau sesuatu, katakan saja. Jangan memendam sendiri." Sofia terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai. Senyum lembut muncul di wajahnya. Tanpa ragu, ia mengambil garpu dan mulai menikmati seafood yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Dan kali ini, ia makan tanpa rasa bersalah. 101. 28. Beberapa bulan setelah kontrak kerja sama dengan Rex Corporations, bisnis Sofia berkembang dengan pesat. Koleksi desainnya semakin diminati, butik yang dulu kecil kini berubah menjadi lebih luas, lebih profesional, dan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Kini, Sofia tidak lagi bekerja hanya dengan Yaya dan Lia. La telah memiliki tim yang lebih besar, termasuk beberapa penjahit berbakat serta staf khusus yang menangani pengemasan dan administrasi. Dengan sistem kerja yang lebih terorganisir, butik Sofia semakin efisien dalam menangani pesanan yang terus berdatangan. Semua ini tidak akan tercapai tanpa bantuan Edward dan Eleanor. Dua anak kembar itu dengan segala sumber daya dan koneksi mereka membantu Sofia mendapatkan tempat baru yang lebih strategis. Berkat mereka, butik Sofia kini berada di lokasi yang lebih luas, dengan fasilitas yang jauh lebih memadai. Hari ini, seperti biasa, Sofia tengah sibuk di ruang kerjanya. Jemarinya lincah menggambar sketsa desain baru di atas tablet, fokusnya tertuju sepenuhnya pada pola dan detail yang sedang ia susun. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari luar. "Tante Sofia." Sofia hampir terlonjak kaget saat Eleanor tiba-tiba menerobos masuk dan langsung berdiri di sampingnya. Gadis itu terkekeh melihat ekspresi terkejut Sofia. "Kamu ini, bisa nggak sih masuk dengan lebih tenang?" Sofia menggelengkan kepala, tetapi tidak bisa menyembunyikan senyum kecil di bibirnya. Eleanor, dengan mata berbinar penuh antusias, langsung menyodorkan ponselnya ke hadapan Sofia. "Lihat ini, Tante. Ada lomba desain fashion skala nasional. Permenangnya bakal dapat kesempatan memperkenalkan brand mereka di event internasional." Sofia mengernyit. "Lomba desain?" Eleanor mengangguk cepat. "Iya. Dan kalau tante menang, butik ini akan semakin terkenal. Ini kesempatan besar." 2. Sofia menatap layar ponsel Eleanor, membaca detail lomba tersebut. Hatinya sedikit ragu, sudah lama sekali ia tidak mengikuti kompetisi. La dulu pernah bermimpi menjadi desainer besar, tetapi kehidupan pernikahannya dengan Robin menghancurkan semua impiannya. Namun sekarang, ia sudah bukan Sofia yang dulu. La menatap Eleanor yang masih menunggu dengan penuh harap. Gadis itu benar, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia lewatkan. Sofia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, tante akan ikut lomba ini." 102. Eleanor bersorak senang. "Yayai, Tante Sofia pasti menang." Sofia tersenyum. La tahu, ini bukan hanya tentang memenangkan lomba, ini tentang membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu. Butik Vanessa yang dulu sempat berjaya kini semakin sepi. Tidak ada lagi antrean pelanggan, tidak ada pesanan yang membanjiri, bahkan sekadar lalu lalang orang yang sekadar mampir pun nyaris tidak ada. Dari balik kaca kantornya,
Vanessa melihat pegawainya hanya duduk santai, memainkan ponsel tanpa ada pekerjaan yang bisa dilakukan. La mengernyit kesal. Kenapa semua orang malah santai? Tidak ada pelanggan bukan berarti kalian bisa bermalas-malasan. Bentaknya. Para pegawai hanya saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Vanessa mendengus, mengambil laporan keuangan yang baru saja diberikan oleh asistennya, Cindy. Saat matanya membaca angka-angka di dalamnya, wajahnya seketika berubah. Keuangan butik ini sedang berada di ambang kehancuran. Vanessa mengepalkan tangannya, mencoba menahan rasa panik. Kenapa bisa begini? Bukankah dulu butik kita selalu laris? Seorang pegawai akhirnya memberanikan diri berbicara. Bu Vanessa, sekarang semua orang membeli di butik SA. Itu yang sedang viral sekarang. Vanessa mengerutkan kening. S.A. Cindy mengangguk cepat. Lia, Bu. Butik S.A. sedang booming di mana-mana. Sambil berkata begitu, Cindy menunjukkan layar ponselnya kepada Vanessa. Vanessa menatap deretan foto pakaian butik S.A. yang memenuhi sosial media. Desainnya sangat bagus. Bahkan, terlihat lebih elegan, eksklusif, dan berkelas dibandingkan desainnya sendiri. Banyak selebriti, influencer, hingga sosialita yang mengenakan pakaian dari butik tersebut. Vanessa terdiam. Dalam hati, ia terpaksa mengakui desain butik S.A. memang lebih menarik dan inovatif. Tapi egonya terlalu besar untuk menerima kenyataan itu. Hah, biasa saja, katanya dengan nada meremehkan. Hanya karena sedang viral, semua orang ikut-ikutan beli. Nanti juga bosan sendiri. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dirinya. La menyipitkan mata. Siapa sebenarnya pemilik butik S.A.? Apakah Ita tahu siapa pemilik butik itu? Tanya Vanessa dengan nada dingin. 103. Cindy menggeleng. Tidak ada informasi yang jelas tentang pemiliknya, Bu. Semua orang hanya mengenalnya sebagai S.A. Tapi beberapa sumber mengatakan kalau pemiliknya wanita yang sangat berbakat. Vanessa menyeringai tipis. Kalau begitu, cari tahu siapa dia. Aku ingin tahu. Siapa yang berani bersaing denganku? Dalam hatinya, ia merasa tak nyaman. Entah kenapa. Nama S.A. terdengar begitu familiar. Langit sore mulai berubah jingga saat Vanessa mengendarai mobilnya menuju rumah. Wajahnya masih terlihat kesal setelah melihat laporan keuangan butik yang terus merosot. Kejayaannya kini terancam, dan itu semua gara-gara butik S.A. Tapi semuanya berubah ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang begitu familiar di trotoar. Sofia. Vanessa langsung mengerem perlahan dan memperhatikan dari balik kaca mobilnya. Di samping Sofia, berdiri seorang gadis muda yang sangat cantik. Rambutnya panjang tergerai, posturnya anggun, dan wajahnya sangat mirip dengan Sofia. Vanessa mengerutkan dahi. Siapa gadis itu? Dari sudut pandangnya, gadis itu tampak berbicara akrab dengan Sofia, sesekali tertawa bersama. Mereka terlihat begitu dekat seperti kakak dan adik. Namun, sebuah pikiran licik langsung muncul di kepala Vanessa. Jangan-jangan Sofia punya anak dari masa lalunya. Atau lebih buruk lagi, Sofia berselingkuh dari Robin dan memiliki anak di luar nikah. Vanessa menutup mulutnya, hampir tertawa. Ini bisa menjadi senjata yang sangat bagus. Jika ia bisa meyakinkan Robin dan kedua anaknya, Michaela dan Reno, bahwa Sofia memiliki masa lalu yang kotor, maka citra Sofia akan hancur. Vanessa menyeringai sinis. Menarik. Gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menancap gas mobilnya dan melaju pulang dengan semangat baru. La akhirnya punya cara untuk menjatuhkan Sofia. Vanessa menggenggam setir mobilnya erat. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya terus bekerja. 104.
Memikirkan dua musuh besar yang harus ia singkirkan, Sofia dan pemilik butik SA. 4. Sofia. Wanita itu sudah cukup membuatnya muak. Setelah berhasil merebut Robin, seharusnya kehidupan Vanessa berjalan mulus. Tapi kini, malah terasa semakin buruk. Awalnya, ia mengira Sofia akan hancur setelah ditinggalkan, tapi kenyataannya, Sofia malah semakin bersinar. Dan sekarang, ia melihat Sofia dengan gadis muda yang wajahnya terlalu mirip dengannya. Ini bisa menjadi celah besar untuk menjatuhkan mantan istri Robin itu. Lalu, ada satu musuh lagi. SA. Pemilik butik itu adalah penghalang terbesar bisnisnya saat ini. Sejak butik SA viral, butik miliknya mulai sepi, omset menurun drastis, dan ia bahkan kesulitan membayar pegawai. 2. 105. 29. Malam itu, suasana di meja makan keluarga Rahardian awalnya terasa biasa saja. Semua menikmati makan malam mereka, meski dalam diam. Namun, Vanessa tarempak bersemangat. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia memikirkan cara untuk menghancurkan Sofia lebih dalam lagi. 1. Saat suasana mulai nyaman, Vanessa pun memulai serangannya. Tadi sore, saat aku pulang, aku melihat sesuatu yang menarik, katanya, meletakkan sendok dan garpunya. Robin tetap makan tanpa minat, sedangkan Saskia hanya melirik sekilas. Namun, Mikaela dan Reno yang selalu penasaran dengan ibu sambungnya menatap Vanessa dengan penuh perhatian. Apa itu, Ma? Tanya Mikaela. Vanessa tersenyum seolah sedang menyimpan rahasia besar. Aku melihat Sofia bersama seorang gadis. Robin masih tidak menunjukkan reaksi, begitu pula Saskia. Namun, Mikaela dan Reno saling bertukar pandang. Gadis? Siapa? Aku tidak tahu, Vanessa mengangkat bahunya, lalu menambahkan senjata utamanya. Tapi yang mengejutkan adalah, wajah gadis itu sangat mirip dengan Sofia. Dek, suasana meja makan berubah tegang. Robin yang sebelumnya tampak acuh kini menghentikan makan ia. Wajahnya menegang, sedangkan Saskia juga tampak terkejut. Vanessa, yang tidak menyadari perubahan sikap keduanya, melanjutkan dengan suara yang dibuat dramatis. Menurutku, gadis itu bukan sembarang orang. Aku yakin dia anak dari hubungan gelap Sofia dengan pria lain. Mungkin selama ini Sofia berselingkuh di belakang Mas Robin, dan mungkin itu juga, dia meminta cerai karena dia ingin kembali ke kekasih gelapnya itu. 1. Brak. Robin tiba-tiba menggebrak meja, membuat semua orang tersentak. Tatapan tajamnya menusuk langsung ke arah Vanessa, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Cukup, Vanessa. Bentaknya. Berhenti bicara omong kosong. Vanessa terbelalak. Sayang, aku hanya mengatakan fakta. 106. Robin menatapnya dengan dingin. Aku tidak ingin mendengar hal seperti ini lagi. Jangan coba-coba ikut campur urusan Sofia. Saskia yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bersuara. Benar. Vanessa, tutup mulutmu. Kini giliran Vanessa yang terkejut. Saskia. Membelanya. Kenapa? Bukankah Saskia membenci Sofia? Sementara itu, Mikaela dan Reno yang awalnya terpengaruh oleh ucapan Vanessa kini malah semakin bingung. Mereka bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayah dan nenek mereka. Sekali lagi, aku peringatkan jangan mencampuri urusan Sofia. Robin menekan suaranya. Mas. Tapi kenapa? Robin berdiri dari kursinya, wajahnya penuh emosi, lalu meninggalkan meja makan. Tanpa mendengar ucapan Vanessa, Saskia pun ikut pergi tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Hanya Vanessa yang masih duduk di sana, kebingungan dan marah. Baru kali ini Robin membentaknya setelah sekian lama. Mikaela dan Reno saling bertatapan. Ada apa dengan papa dan nenek? Gumam Reno,
yang dijawab gelengan kepala oleh adiknya. 2. Setelah Robin dan Saskia pergi, suasana di ruang makan menjadi sunyi. Mikaela dan Reno masih duduk di tempatnya, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Setelah beberapa saat, Mikaela akhirnya membuka suara. "Mama Vanessa," panggilnya, menatap ibu sambungnya dengan ragu. "Apa yang tadi Mama katakan? Itu benar." Vanessa tersenyum tipis, menyembunyikan rasa puasnya karena Mikaela mulai termakan omongannya. "Tentu saja," jawabnya mantap. "Aku tidak mungkin salah. Gadis itu terlalu mirip dengan Sofia. Itu bukan kebetulan." 1. Reno mengernyit. "Jadi, maksud Mama Vanessa, Mama berselingkuh selama ini?" Vanessa berpura-pura menghela napas panjang, seolah sangat kecewa. "Aku tidak ingin mengatakan itu, tapi bukti di depan mata," katanya. "Sofia minta cerai bukan karena dia ingin bebas, tapi karena dia ingin kembali pada pria itu. Mungkin pria itu adalah ayah dari gadis yang kalian lihat." Mikaela tiba-tiba teringat sesuatu. "Sebentar," katanya perlahan. Aku juga pernah melihat gadis itu." 107. Vanessa dan Reno serempak menatap Mikaela. "Kapan?" tanya Reno penasaran. Mikaela mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Saat itu, Mama Sofia pura-pura pingsan di depan toko kain. Aku tidak terlalu memperhatikan, tapi gadis itu yang menolongnya bersama dengan seorang pemuda." Vanessa terlihat semakin puas. "Lihat, bukankah itu semakin jelas?" katanya, menyebarkan racunnya lebih dalam. "Kalau gadis itu bukan anaknya lalu kenapa dia rela membawa Sofia ke rumah sakit?" Reno mengepalkan tangan. "Jadi, Mama memang berselingkuh." 2. Mikaela menggigit bibirnya. "Dan dia meninggalkan kita karena dia sudah punya keluarga baru." Kini, rasa sakit hati mereka terhadap Sofia semakin dalam. Mereka merasa dikhianati. Mereka tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permainan Vanessa. Di sisi lain, Vanessa masih penasaran dengan reaksi Robin dan Saskia tadi. Mengapa mereka begitu defensif? Pikirnya dalam hati. 4. Vanessa tahu ada sesuatu yang disembunyikan Robin dan Saskia. Dan dia akan mencari tahu apa itu. Jika ada rahasia yang belum terungkap, aku pasti akan menemukannya. "Tunggu Sofia. Kau akan hancur," batin Vanessa. 6. Vanessa tersenyum licik. Di dalam kamar Saskia, suasana dipenuhi kecemasan. Saskia mondar-mandir gelisah, langkahnya tidak karuan. Wajahnya pucat, pikirannya terus berputar. Sementara itu, Robin duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya dengan gusar. "Jangan-jangan." Suara Saskia bergetar, yang dilihat Vanessa itu adalah anaknya orang itu. Robin mengangkat kepalanya, matanya yang penuh kecemasan bertemu dengan tatapan ibunya. "Tapi bagaimana? Bagaimana mereka bisa bertemu?" lanjut Saskia dengan nada panik. Robin menggertakkan giginya. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi ini tidak boleh dibiarkan." Saskia mengusap dahinya, merasa kepalanya berdenyut keras. "Kita sudah menutupi ini selama bertahun-tahun," bisiknya. "Kalau sampai Sofia tahu, kalau sampai semuanya terbongkar." Robin mengepalkan tangannya erat. 108. "Tidak boleh," katanya tegas. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam ketakutan akan rahasia yang telah mereka sembunyikan selama ini. Namun, di luar kamar mereka, Vanessa berdiri diam, menempelkan telinganya ke pintu. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Namun, Vanessa tidak bisa mendengar apapun karena kamar Saskia kedap. Suara. "Sial. Apa yang mereka bicarakan?" pikirnya. Kini, rasa penasaran Vanessa semakin membesar. Dan dia akan melakukan apapun untuk menggali kebenaran itu.
Tiba-tiba Vanessa terlonjak kaget ketika pintu kamar Saskia terbuka tanpa aba-aba. Robin berdiri di ambang pintu, matanya menyipit curiga. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara dingin. Vanessa segera menguasai ekspresinya, lalu tersenyum manis. "Aku baru saja ingin mengetuk pintu dan mencarimu sayang." Robin masih menatapnya tajam, seolah mencoba mencari kebohongan di wajah istrinya. Saskia, yang berdiri di belakang Robin, juga menatap Vanessa dengan penuh selidik. "Kau mencari Robin untuk apa?" tanya Saskia, suaranya terdengar waspada. Vanessa tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa tegang. Dia tidak ingin ketahuan bahwa dia telah menguping. "Aku hanya ingin memastikan suamiku baik-baik saja," katanya lembut. "Tadi saat makan malam, kau terlihat sangat marah, sayang." Robin menghela napas panjang, tampak lelah. "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin istirahat." Vanessa berpura-pura mengangguk mengerti, meski dalam hatinya kecurigaannya semakin bertambah. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Pikirnya. Robin lalu berjalan melewatinya, tak lagi ingin berbicara. Saskia juga tak berkata apa-apa lagi, hanya memandangi menantunya dengan tatapan yang sulit diartikan sebelum menutup pintu kamar. Saat Vanessa sendirian di koridor, senyumnya berubah menjadi licik. 109. 30. Vanessa tiba di butiknya, wajahnya sudah masam. Sepanjang perjalanan, ia sudah memikirkan bagaimana menghidupkan kembali bisnisnya yang semakin sepi. Saat memasuki ruangan, ia melihat Cindy, asistennya, menghampiri dengan senyum semangat. "Bu Vanessa, saya punya kabar baik," kata Cindy penuh antusias. Vanessa sedikit tertarik. "Apa?" tanyanya sambil duduk di kursinya. "Akan ada lomba desain nasional yang dilakukan secara besar-besaran dalam waktu dekat. Ini bisa jadi kesempatan bagus untuk butik kita kembali dikenal," jelas Cindy. Mendengar hal itu, senyum Vanessa mulai muncul kembali. La mengangkat dagunya dengan angkuh. "Bagus. Aku akan mendaftarkan diri. Aku yakin bisa menang." Cindy ikut tersenyum, tetapi ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Ada satu kabar lagi, Bu." Vanessa melirik Nia dengan malas. "Apa lagi?" Cindy mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat dunia Vanessa seolah runtuh. "Butik SA. Itu milik Sofia Amara." Brak. Vanessa langsung berdiri, kursinya hampir jatuh ke belakang. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti baru saja melihat hantu. Apa?" Suaranya gemetar. Cindy mengangguk. "Ya, saya baru mendapat info ini. Ternyata Sofia Amara pemiliknya, Bu Vanessa kenal." Dek. Vanessa merasakan dadanya sesak. Bagaimana mungkin? Sofia yang ia hina, injak, dan hancurkan hidupnya ternyata bukan hanya masih berdiri, tapi juga lebih sukses darinya. Ini mustahil. Seharusnya dia menderita. Seharusnya dia terpuruk. Bukan malah lebih sukses dariku. Vanessa menggertakkan giginya, napasnya memburu penuh kebencian. Dengan cepat, ia mengacungkan tangannya ke arah Cindy. "Keluar!" bentaknya. 110. Cindy terkejut. "Tapi, Bu, keluar sekarang juga!" teriak Vanessa. Cindy akhirnya mundur dengan ketakutan, menutup pintu dengan pelan. Begitu sendirian, Vanessa menghantam meja dengan tinjunya. "Brak! Sofia!" jeritnya penuh kebencian. Barang-barang di mejanya melayang ke lantai, dokumen, pulpen, bahkan cangkir tehnya pecah. Para pegawai di luar mengintip dengan takut, tak ada yang berani masuk atau bertanya. Mereka semua bingung apa yang terjadi pada bos mereka. Vanessa menggenggam rambutnya, matanya liar. Sofia tidak boleh lebih baik darinya. Sofia tidak boleh bahagia. Sofia harus dihancurkan. Setelah menenangkan diri,
Vanessa mengambil ponselnya dan dengan cepat menekan nomor seseorang. Saat panggilan tersambung, senyum licik mulai terukir di bibirnya. "John, aku punya pekerjaan untukmu," katanya dengan suara penuh kebencian. "Seseorang harus diajari pelajaran bahwa dia tidak seharusnya menantangku." Vanessa tertawa kecil, penuh niat jahat. La tidak akan membiarkan Sofia terus berada di atasnya. Sofia baru saja menyelesaikan pendaftarannya untuk lomba desain dan menyerahkan contoh karyanya pada perusahaan penyelenggara. Hatinya lega sekaligus bersemangat. La yakin, ini bisa menjadi langkah besar bagi butiknya, SA. Namun, saat ia tiba di parkiran dan bersiap masuk ke mobilnya, matanya langsung membelalak. Ban mobilnya kempes. Sofia menghela napas panjang. "Ya Tuhan! Kenapa sekarang?" gumamnya kesal. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi montir untuk segera memperbaikinya. Setelah itu, ia membuka aplikasi untuk memesan taksi online, tetapi tidak. Baterai habis. Sofia memijit keningnya. Tidak ada pilihan lain, ia harus mencari taksi atau angkutan umum sendiri. Dengan langkah cepat, Sofia mulai berjalan di trotoar. Sayangnya, jalan itu sepi, tidak ada kendaraan yang melintas. 111. Perasaan tidak nyaman mulai menyergapnya. Lalu, langkah kaki terdengar di belakangnya. Sofia menghela napas pelan, tetap berjalan tenang. Namun, tangannya sudah siap bertindak. Jika ini perampok atau orang jahat, ia tidak akan tinggal diam. Semakin lama, langkah itu makin dekat. Hingga akhirnya, seseorang menyentuh bahunya. Refleks, Sofia menangkap tangan orang itu, memutarnya, dan membantingnya ke aspal dengan gerakan cepat. "Bro, suara pria itu terdengar kaget. "Jangan macam-macam kau," gertak Sofia dengan posisi bersiap menyerang. Namun, saat pria itu bangkit dan menatapnya, Sofia membelalak terkejut. Pria di hadapannya memiliki wajah tampan dan karismatik, meski sudah berusia 49 tahun. Jas mahalnya sedikit kusut, tetapi auranya tetap memancarkan kewibawaan. Sofia terdiam. "Ini, Rayven, 20. Mata pria itu datar, tetapi ada kilatan geli di sana. La menghela napas, lalu berkata, "Kau tidak pernah berubah." Sofia merasa bersalah seketika. La buru-buru menunduk sedikit. "Maaf. Aku tidak sengaja." Wajah Sofia memerah, karena merasa malu sekaligus merasa bersalah. Rayven tertawa kecil, lalu mengangkat sesuatu di tangannya. "Ini jatuh di perusahaan tadi." Sofia mengerjap, baru menyadari bahwa itu adalah dompetnya. "Astaga! Terima kasih, Rayven." Sofia segera mengambilnya. Di kejauhan, dua pasang mata mengintip dari balik tembok gang. Seorang pria muda berusia 21 tahun dengan rambut hitam rapi dan wajah tampan, meringis melihat kejadian tadi. Di sampingnya, seorang gadis cantik dengan rambut panjang lurus ikut memandang dengan ekspresi rumit. "Pantas saja Dedi setia sama Mommy," gumam Edward, si pemuda tampan itu. Eleanor mengangguk setuju. "Mommy memang selalu keren." Keduanya saling bertatapan, lalu kembali mengintip dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Sofia kembali berterima kasih pada Rayven. "Aku sungguh minta maaf soal tadi. Dan terima kasih. 112. Sudah mengembalikan dompetku." Rayven tersenyum kecil, tetapi tatapannya tidak lepas dari wajah Sofia. "Setidaknya, sekarang aku tahu. Kau masih kuat seperti dulu." Tiba-tiba suasana menjadi hening, Sofia masih canggung karena sekian lama akhirnya mereka dipertemukan kembali. Seorang pria yang pernah singgah dan menjadi satu-satunya yang dicintai meski pada akhirnya mereka berpisah. Sofia kemudian menatap Rayven lebih lama, matanya menyipit curiga. Ada sesuatu yang aneh. Wajah pria itu terasa familiar.
Bukan hanya karena dia adalah Riven, tetapi lebih dari itu. Seolah-olah dia pernah melihat versi muda Riven di suatu tempat dan sering berinteraksi. Sofia mengernyit, mencoba mengingat-ingat. Aneh. Aku merasa pernah melihatmu, tapi versi mudamu. Mendengar itu, Riven langsung menegang. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sedikit perubahan ekspresi yang sulit ditangkap. Di balik gang, Edward dan Eleanor menahan napas. Sial, Mommy mulai curiga, batin Edward panik. Eleanor menutup mulutnya, dalam hati berdoa agar Sofia tidak mengingat apapun lebih jauh. Jika Sofia sampai mengingat mereka, itu berarti rahasia mereka akan terbongkar lebih cepat dari rencana awal. Dan jika itu terjadi, mereka tidak tahu bagaimana reaksi Mommy mereka. Sementara itu, Sofia masih berusaha mengingat. Aku yakin pernah melihatmu. Tapi di mana? Iya. Gumamnya pelan. Riven berdeham. Mungkin di artikel bisnis atau berita lama. Aku cukup sering diwawancarai. Sofia menggeleng. Bukan. Aku merasa melihatmu dalam situasi berbeda. Riven tetap berusaha tenang, tapi tangannya mengepal di saku. Edward dan Eleanor hampir tidak berani bernapas. Mommy, jangan ingat. Jangan ingat. Doa Eleanor dalam hati. Sofia berpikir lebih keras. Lalu tiba-tiba. Ah. Aku ingat, wajahmu mirip Edward. Serunya tiba-tiba. Edward dan Eleanor refleks menutup mata. Ketahuan. Riven terkejut dan mencoba tenang. Edward. Oh, dia memang putraku dari wanita yang kucintai. Saat mengatakan hal itu, Riven menatap Sofia dengan pandangan penuh arti. 113. Mata Sofia terbelalak. Jadi, Edward adalah putramu. Itu berarti Eleanor juga putrimu. Astaga, dunia sempit sekali. Riven terkejut, lebih tepatnya berpura-pura. Kamu mengenal putra-putriku? Tanyanya. Sofia mengangguk semangat. Ya, aku mengenalnya. Dia dan Ele berjasa dalam hidupku, mereka anak yang peduli dan ceria. Riven mendengus dalam hati. Peduli dan ceria apanya? Dingin iya. Dasar anak kerembar kulkas. 1. 114. 31. Setelah pertemuannya dengan Riven, Sofia akhirnya tiba di dekat butiknya. Tadi, Riven sempat menawarkan tumpangan, tapi Sofia menolak. Dia lebih nyaman naik angkutan umum. Begitu turun dari angkutan umum dan berjalan menuju butik, Sofia dikejutkan oleh keramaian di sana. Butiknya ramai. Pengunjung datang silih berganti, pegawai sibuk melayani pelanggan, dan koleksi terbaru Sofia dipajang dengan sangat elegan. Hatinya merasa bangga. Namun, kebanggaan itu langsung pupus saat seseorang tiba-tiba menegurnya dengan nada sinis. Oh, aku tidak salah lihat, kan? Itu Sofia. Sofia berhenti melangkah. Suara angku itu terdengar begitu familiar. Saat menoleh, Sofia langsung berhadapan dengan Saskia, Mikaela, dan teman-teman arisan Saskia. Mata Mikaela penuh kebencian, menatap sang ibu. Apalagi saat semalam Vanessa mengatakan jika Sofia ini memiliki selingkuhan. Mereka berdiri di depan butik es. Yang ironisnya adalah butik milik Sofia sendiri. Mereka ingin berbelanja di sana karena butik itu sedang viral, tanpa tahu siapa pemiliknya. Saskia tersenyum sinis dan melipat tangan di dada. Apa yang kau lakukan di sini, Sofia? Tanyanya dengan nada meremehkan. Sofia tetap tenang. Namun, sebelum Sofia bisa menjawab, Saskia kembali berbicara. Ah, aku tahu. Kau pasti ingin melamar pekerjaan di butik ini, kan? Saskia tertawa puas, dan teman-temannya ikut terkikik merendahkan. Sofia tetap diam, menatap datar orang-orang di depannya itu. Mikaela ikut menimpali. Lia, nenek benar. Sebaiknya Tante Sofia pergi saja.
Aku yakin butik sebagus ini tidak akan menerima orang tua seperti dia. Lagi pula, memangnya dia punya bakat apa? Kata-kata itu menusuk. Bibir Sofia mengeras, tapi ekspresinya tetap datar. Dia tidak ingin membuat kekacauan terlebih pengunjung di butiknya banyak. Sofia tidak ingin hanya masalah sepele, orang-orang malah memanfaatkan momen ini. Seorang pegawainya yang melihat kejadian itu hampir maju untuk membela Sofia, tapi Sofia segera memberi kode. 115. Dengan matanya, pegawai itu akhirnya mengurungkan niatnya. Saskia tersenyum puas. "Hei, pegawai!" serunya pada salah satu staf butik Sofia, yang mencoba tadi untuk menegur. Pegawai butik itu menoleh ragu. "Usir perempuan ini. Dia merusak pemandangan di depan butik ini," perintah Saskia angkuh. Mikaela tertawa kecil, seolah menikmati penghinaan itu. Sofia tetap diam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya memberi kode pada pegawainya untuk mengiyakan. Pegawai butik itu, meski merasa tak nyaman, akhirnya berkata, "Maaf, Bu, Anda tidak boleh berdiri di sini terlalu lama." Sofia mengangguk santai, lalu berjalan pergi. Tapi dia tidak benar-benar pergi. Sofia memutar arah, masuk lewat pintu belakang, dan langsung menuju kantornya. Dari dalam kantor, Sofia bisa melihat lewat kamera CCTV bagaimana Saskia, Mikaela, dan teman-temannya masuk ke butik es. Dengan senyum kemenangan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa butik yang sedang mereka puja-puja ini adalah milik Sofia. Sofia hanya menggeleng, setelah itu dia bersiap ke stasiun televisi untuk melakukan wawancara secara live. Di butik miliknya yang semakin sepi, Vanessa duduk gelisah di kursinya. Wajahnya muram, jemarinya mengetuk meja dengan tidak sabar. Ponselnya berdering. Begitu melihat nama di layar, Vanessa langsung menjawabnya dengan kasar. "Bagaimana? Kau sudah melakukannya?" tanyanya tajam. Suara berat dari orang suruhannya terdengar di seberang. "Maaf, bos. Rencananya gagal." Darah Vanessa langsung mendidih. "Apa? Kenapa kau gagal sialan?" bentaknya sambil mengepalkan tangan. Orang itu menghela napas sebelum menjawab. "Saya sudah mengikuti Sofia dari awal. Saya pastikan ban mobilnya kempes agar dia tidak bisa pergi dengan mudah. Semua sudah sesuai rencana. Tapi, 116. Tapi apa? Bicara yang jelas." Suara Vanessa semakin tinggi. Pria itu melanjutkan ucapannya, seseorang datang menghampirinya. Seorang pria. Vanessa menyipitkan matanya. "Siapa pria itu?" "Saya tidak tahu pasti. Tapi dari cara dia berjalan, dari sikapnya, dia jelas orang yang sangat berkuasa." Vanessa menggertakkan giginya. "Dan kau membiarkan dia mengacaukan rencanamu?" Bukan hanya pria itu." Suara di seberang semakin kecil. "Dia juga membawa pasukan tersembunyi." Terdengar orang di seberang telepon membela dirinya. Vanessa terkejut. "Apa? Pasukan?" "Ya. Mereka tidak terlihat secara langsung, tapi saya bisa merasakannya. Mereka mengawasi Sofia dari kejauhan. Jika saya tetap melanjutkan rencana ini, saya pasti tertangkap." Wajah Vanessa memerah karena marah. "Sialan, siapa pria itu?" Orang itu diam, tidak bisa menjawab. Vanessa menggigit bibirnya. "Jadi, Sofia punya pelindung. Siapa pria itu?" "2. Dan kenapa dia mengawasi Sofia dengan pasukan tersembunyi?" Vanessa mencengkeram ponselnya erat. Spekulasi bermunculan di otaknya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sofia harus dihancurkan. Apapun caranya. 2. Dalam keadaan marah, Vanessa mengemudikan mobilernya dengan kecepatan tinggi. Emosinya masih meluap-luap setelah mendengar kegagalan rencananya. Giginya bergemeletuk, tangannya mencengkeram setir erat. "Sofia, kenapa kau selalu menghalangiku?"
Geramnya dalam hati. 3. Beberapa saat kemudian, mobil Vanessa berhenti dengan kasar di halaman kediaman Rahardian. Tanpa menegur siapapun, dia masuk ke dalam rumah dengan wajah gelap. Saat itu, dia melihat Saskia dan Mikaela di ruang tamu, sibuk membuka beberapa gaun baru yang mereka beli. Dengan nada tajam, Vanessa bertanya, "Dari mana kalian membeli semua itu?" Mikaela, yang masih bersemangat, langsung menjawab tanpa sadar dengan penuh antusias. "Dari butik terkenal yang lagi viral, butik S. A itu, Ma," katanya sambil mengagumi gaun di tangannya. Saskia mengangguk dan menambahkan, "Koleksi di sana luar biasa. Semua desainnya sangat elegan dan berkualitas." 117. Mata Vanessa langsung melotot tajam. Amarahnya kembali membara. Mereka berdua membeli dari butik Sofia. Namun, sebelum Vanessa bisa berkata-kata, Mikaela kembali berbicara, "Oh ya, tadi siang kami bertemu dengan Sofia di sana." Saskia tertawa sinis. "Ya, pasti dia mau melamar kerja. Kasihan sekali, kan? Sudah tua, tak punya uang, masih mau bekerja. Akhirnya kami puas aku." Vanessa hampir kehilangan akal sehatnya. Mereka mengusir Sofia dari butiknya sendiri. Pikirnya dalam hati. Sebelum Vanessa bisa merespons, tiba-tiba suara televisi terdengar. Bisumi, yang sedang membersihkan ruang tamu, tanpa sengaja menyalakan TV. Di layar, terlihat seorang reporter dari stasiun televisi ternama sedang mewawancarai seorang wanita elegan. Sofia Amara, Mikaela, Saskia, dan Vanessa langsung menoleh ke layar TV dengan penasaran. Mata mereka membesar dalam keterkejutan. "Hah? Sofia?" Di layar, Sofia tersenyum anggun dan menjawab pertanyaan reporter dengan tenang. "Bu Sofia, bagaimana perasaan Anda setelah butik S. A menjadi salah satu butik paling terkenal saat ini?" Sofia tersenyum. "Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Butik S. A adalah hasil kerja keras saya dan tim saya. Kami berusaha meremberkan desain terbaik untuk pelanggan kami." Saskia menegang. Mikaela membeku. Vanessa menggertakkan giginya. "Tunggu. Jadi, Mikaela mulai bicara dengan suara bergetar. Butik S. A itu milik Sofia," lirik Saskia. Saskia langsung teringat kejadian siang tadi. 1. Mereka menghina Sofia. Mengusinya. Menganggapnya pengemis. Padahal Sofia adalah pemilik butik itu. 1. Wajah Saskia memucat. Mikaela tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Vanessa, tangannya terkepal erat. Kemarahan Vanessa meledak dalam hatinya. 118. Sofia Amara. Kau pikir kau sudah menang? Aku akan memastikan kau jatuh. Sekali lagi. 2. 119. 32. Di ruang tamu kediaman Rahardian, Saskia, Mikaela, dan Vanessa masih terpaku. Mereka tidak bisa berkata-kata. Sofia. Pemilik butik terkenal itu. Sofia. Wanita yang mereka hina, ternyata berdiri di puncak kejayaan. Saat mereka masih mencerna kenyataan itu, tiba-tiba Robin masuk dengan wajah bersemangat. "Ada apa ini? Kenapa kalian mematung seperti melihat hantu?" tanyanya heran. Namun, tak ada yang menjawab. Robin mengerutkan kening, semakin bingung melihat ekspresi kaku mereka. "Halo. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kalian seperti ini?" desaknya lagi. Akhirnya, Saskia membuka mulutnya dengan suara terbata-bata. "Sofia. Dia pemilik butik yang sedang viral itu." Robin mengerutkan dahi, nyaris tertawa karena merasa itu lelucon. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, wawancara dengan Sofia kembali muncul di layar TV. Robin menoleh ke layar dan langsung membeku. Di sana,
Sofia terlihat begitu anggun. Aura wanita itu begitu percaya diri, jauh dari sosok Sofia yang dulu ia tinggalkan. Reporter bertanya, Bu Sofia, apa yang menginspirasi Anda untuk membuka butik ini? Sofia tersenyum. Senyuman yang tidak pernah lagi Robin lihat sejak perpisahan mereka. Dulu, saya menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk keluarga dan melupakan impian saya sendiri. Tapi sekarang, saya ingin membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi. Robin merasakan hantaman di dadanya. Tangannya mengepal tanpa sadar. Selama ini, dia mengira Sofia hanyalah ibu rumah tangga biasa, tanpa bakat, tanpa keahlian. Tapi sekarang, Sofia berdiri di puncak kesuksesan, sementara dia Robin hanya bisa menyaksikannya dari jauh. Mikaela menunduk, matanya berkedut. Jadi, toko tadi miliknya, pikirnya. Namun, di tengah kebisuan itu, Vanessa yang geram langsung mengambil remote dan mematikan TV dengan kasar. Semua orang tersentak. Robin menoleh ke Vanessa dengan tatapan tajam. "Kenapa kau matikan?" tanyanya. Vanessa mencoba menutupi kegelisahannya dengan mencibir. "Apa istimewanya Sofia? Desainnya biasa saja," katanya sinis. Robin menatapnya dalam diam, matanya mulai dipenuhi sesuatu yang sulit ditebak. 120. Saskia masih sulit menerima kenyataan ini. Mikaela terdiam, pikirannya mulai kacau. Sementara itu, Vanessa menggertakkan giginya, menahan amarah yang siap meledak. Setelah ketegangan akibat wawancara Sofia di TV, Saskia mulai menyadari sesuatu. La menatap Robin yang terlihat begitu bersemangat. "Robin, kenapa kamu pulang cepat hari ini?" tanyanya penasaran. Robin, yang tadi terpaku pada layar TV, akhirnya menghela napas dan tersenyum tipis. "Ada kabar baik," katanya, membuat perhatian semua orang langsung tertuju padanya. "Aku akan menjadi kandidat rektor di universitas tempatku mengajar." Seketika, mata Saskia, Vanessa, dan Mikaela berbinar terang. "Apa? Benarkah itu?" tanya Saskia dengan suara penuh antusias. Robin mengangguk. "Aku sudah mengikuti seleksi sejak lama. Sekarang aku masuk tahap akhir." Saskia menepuk tangannya dengan semangat. "Ini luar biasa, Robin. Bayangkan, kita akan punya seorang rektor dalam keluarga." Serunya bangga. Mikaela pun ikut bersorak. "Papa, kalau jadi rektor, pasti makin keren." Sementara itu, Vanessa tersenyum penuh kemenangan. La berjalan mendekat dan merangkul Robin dengan penuh kebanggaan. "Sudah aku bilang, kan? Ini pasti keberuntungan karena kau menikah denganku," katanya dengan nada menyombongkan diri. Robin hanya menatapnya sekilas, tidak mengatakan apapun. Vanessa tak menyadari bahwa Robin telah mendaftar sejak lama, bahkan sebelum menikah dengannya. Yang lebih penting, keberhasilan ini tidak ada hubungannya dengan Vanessa sama sekali. 1. Tapi Vanessa terlalu sibuk menikmati pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat menikmati suasana bahagia, Vanessa tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh, ngomong-ngomong, aku juga punya kabar baik," katanya dengan senyum penuh percaya diri. "Apa itu?" tanya Saskia. Vanessa dengan semangat berkata, "Aku akan ikut lomba desain yang sebentar lagi akan diadakan." Saskia dan Mikaela menoleh dengan antusias. "Lomba desain?" tanya Mikaela. Vanessa mengangguk. "Dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih unggul dari Sofia." Mikaela langsung tersenyum sinis. "Bagus, Ma. Buktikan kalau Sofia itu tidak ada apa-apanya." Saskia pun mengangguk mendukung. "Kita harus memastikan Sofia kalah telak. Dia tidak pantas mendapatkan semua kesuksesan ini," katanya tajam. 2. 121. Vanessa tersenyum penuh ambisi. "Tenang saja, aku akan mengalahkannya."
Aku akan membuatnya sadar bahwa dia bukan siapa-siapa dibandingkan aku. Mereka bertiga tertawa penuh percaya diri, seolah kemenangan sudah ada di tangan. Sementara itu, Robin hanya diam, pikirannya masih tertuju pada wawancara Sofia di TV tadi. Sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Entah kenapa, dia tidak bisa menghilangkan bayangan Sofia dari pikirannya. 5. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pengumuman 10 finalis lomba desain fashion yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak desainer dari seluruh negeri akhirnya akan diumumkan secara langsung di kanal YouTube penyelenggara. Di butik SA, Sofia duduk bersama karyawannya, Edward, Eleanor, dan juga Riven yang belakangan ini semakin sering mampir. Mereka semua menatap layar laptop dengan penuh harap. "Ayo, Bu Sofia pasti lolos," ujar Yaya penuh semangat. Sofia menghela napas, berusaha tidak terlalu berharap. Eleanor menyikut lengan Edward dan berbisik, "Kita harus percaya Mommy bakal lolos." Edward mengangguk. "Jelas dong, Mommy kan berbakat." Sementara itu, Riven duduk dengan tenang, menyesap kopinya dengan ekspresi percaya diri. "Sofia akan masuk finalis, aku yakin," katanya santai. Sofia tersenyum kecil. "Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau tidak lolos, tidak masalah." Pengumuman dimulai. Di layar laptop, nama-nama finalis mulai disebutkan satu persatu. Finalis pertama, kedua, ketiga. Ketegangan semakin meningkat. Hingga akhirnya, nama Vanessa disebut sebagai finalis ke-9. Vanessa yang sedang menonton di rumahnya langsung berdiri dengan senyum lebar. "Lihat, aku masuk finalis. Aku pasti akan menang," serunya sambil menoleh ke arah Saskia dan Mikaela. Di butik SA, Sofia mulai merasa dirinya tidak lolos. "Sepertinya aku bukan finalis," katanya pelan. Namun, Edward, Eleanor, dan Riven tetap santai. "Belum tentu, Tante Sofia," ujar Edward. "Tunggu sampai akhir," tambah Eleanor. Sofia hanya tersenyum. Lah sudah siap menerima apapun hasilnya. 122. Lalu, pengumuman finalis terakhir. Finalis ke-10 adalah Sofia Amara dari butik SA. Suasana butik langsung meledak dengan sorakan gembira. "Uhuy, Bu Sofia menang," teriak para pegawai. "Ya, Mommy lolos," teriak Eleanor sambil memeluk Sofia erat tanpa sadar keceplosan. "Aku sudah bilang Mommy pasti lolos." Edward menepuk meja dengan semangat juga ikut keceplosan tapi sepertinya Sofia tidak sadar. Riven, yang awalnya duduk santai, langsung berdiri dengan penuh semangat dan memeluk Edward. Edward, yang terkejut, membalas pelukan itu. "Yeay, lolos," seru Edward dan Riven bersamaan sambil berpelukan dan berputar-putar. Namun, setelah beberapa detik, keduanya tersadar. Mereka saling menatap. 5. Sunyi. Lalu, ahem. Edward segera melepas pelukannya dan menunjuk ke arah Riven. "Dedi yang peluk aku duluan." Riven menatap Edward tajam. "Jangan ngarang. Jelas kamu yang peluk aku duluan." "Bohong. Aku cuma refleks, Dedi yang mulai duluan," bela Edward. Sofia dan Eleanor tertawa melihat ayah dan anak itu gengsi mengakui kebahagiaan mereka. Yaya dan pegawai lainnya ikut tertawa melihat kehebohan di dalam butik. Sofia menatap layar laptop dan menghela napas lega. Lah berhasil lolos sebagai finalis. 123. 33. Di ruang tamu kediaman Rahardian, suasana yang semula penuh dengan euforia berubah drastis. Vanessa yang awalnya tersenyum bangga saat namanya disebut sebagai finalis, kini wajahnya mengeras saat mendengar nama Sofia juga masuk sebagai finalis terakhir. Genggaman tangannya di remote televisi semakin erat. Matanya melotot tajam ke arah layar sebelum akhirnya melempar remote itu ke sofa dengan kasar. 1.
Brak, tidak mungkin. Teriaknya penuh amarah. Saskia dan Mikaela yang awalnya ikut senang atas keberhasilan Vanessa, langsung terdiam melihat reaksi berlebihan dari wanita itu. Vanessa, ada apa? Tanya Saskia dengan alis berkerut. Vanessa berdiri dengan penuh emosi, lalu mengacak rambutnya dengan frustasi. Bagaimana bisa Sofia lolos? Seharusnya hanya aku yang berada di final. Aku tidak bisa membiarkan dia menang. Dia harus gagal. Geramnya. Mikaela menatap Vanessa dengan kebingungan. Tapi, Mama, itu kan hanya kompetisi. Kenapa harus marah seperti ini? Vanessa langsung menoleh tajam ke arah Mikaela. Hanya kompetisi. Tidak, ini lebih dari itu. Sofia tidak boleh lebih unggul dari aku. Aku sudah mengambil segalanya dari dia. Aku yang seharusnya bersinar, bukan dia. Saskia yang mendengar Vanessa mulai kehilangan kendali, mulai merasa waspada. Vanessa, jangan gegabah. Aku tahu kau tidak suka Sofia, tapi jika kau berbuat sesuatu yang berlebihan, bisa jadi bumerang untukmu dan kita semua. Ujar Saskia dengan nada memperingatkan. Saskia masih mengingat ancaman Sofia jika mengganggu lagi kehidupannya. Apalagi Robin telah memberikan dirinya peringatan. Namun, Vanessa tidak mendengarkan. Kepalanya sudah dipenuhi amarah dan rencana jahat untuk memastikan Sofia tidak akan bisa menang. La menyeringai licik, matanya penuh dengan tekad beracun. Aku harus mencari cara. Bagaimanapun juga, Sofia harus gagal. Tidak peduli dengan cara apa, gumam Vanessa. Di dalam pikirannya, Vanessa sudah menyusun rencana baru. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan Sofia lolos begitu saja. Sedangkan Mikaela menatap Vanessa tidak percaya, sepertinya dia baru saja melihat sisi lain dari Vanessa yang biasanya hanya menampilkan wajah lembut. Memang beberapa bulan ini, sifat Vanessa mulai terlihat perlahan-lahan. 124. Restoran mewah itu dipenuhi suara tawa dan canda. Suasana hangat menyelimuti meja panjang tempat Sofia dan karyawannya duduk. Hari ini, mereka merayakan keberhasilan Sofia masuk final dalam kompetisi desain. Untuk Sofia, seru Edward sambil mengangkat gelasnya. Untuk butik es A yang semakin sukses, tambah Eleanor. Sofia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang begitu langka setelah bertahun-tahun terpuruk. La tidak menyangka, dirinya yang dulu diremehkan, kini berdiri di titik ini. Riven, dengan sikap tenangnya, menatap Sofia penuh kelembutan. Tanpa banyak bicara, ia mulai mengupaskan udang di piring Sofia dan meletakkannya di piring wanita itu. Makanlah. Kau butuh energi untuk final nanti. Ujar Riven dengan suara datar, tapi penuh perhatian. Edward, yang duduk di sisi lain Sofia, langsung mendengus tidak terima. Aku juga bisa. Katanya, lalu ia mengambil sumpit dan mulai menyisihkan duri ikan dari piring Sofia. Eleanor menepuk dahinya. Astaga, Dedi dan kakak, hentikan. Kalian berdua ini kenapa? Sofia tertawa kecil, merasa terharu sekaligus canggung dengan perlakuan mereka. Kalian ini, aku masih bisa makan sendiri, tahu. Katanya dengan wajah sedikit memerah. Namun, baik Riven maupun Edward tidak peduli. Keduanya sibuk memberikan perhatian ke Sofia, tanpa sadar sedang bersaing satu sama lain. Sofia akhirnya bercanda untuk meredakan suasana. Bagaimana kalau istrimu melihat ini? Dia bisa salah paham. Ucapnya. Riven menatap Sofia dalam-dalam. Aku tidak punya istri, Sofia. Katanya pelan. Aku hanya punya satu wanita yang aku cintai. Sofia tercekat. Matanya bertemu dengan mata Riven, dan dalam sekejap, ia bisa merasakan ketulusan dalam tatapan pria itu. Terima kasih, kalian semua. Sofia tersenyum lembut mengalihkan pembicaraan, dia merasa sangat dihargai oleh mereka. Namun, di lantai atas restoran,
seseorang diam-diam memperhatikan mereka. Robin Rahardian. Robin baru saja selesai makan bersama rekan-rekan dosennya ketika tanpa sengaja matanya menangkap sosok Sofia di meja lantai bawah. Sofia tertawa, dikelilingi oleh pria-pria yang tampak sangat memperhatikannya. 125. Robin merasa dadanya panas. Tangan kanannya mengepal di sisi tubuhnya. Salah satu pria bahkan dengan telaten mengupaskan udang untuk Sofia. Siapa dia? Batinnya. Robin tidak bisa melihat wajah pria itu, tapi hanya melihat wajah Sofia yang begitu bersinar di antara mereka. 2. Tawa Sofia. Tatapan hangatnya. Sesuatu dalam diri Robin merasakan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cemburu. Namun, Robin tidak ingin gegabah. Robin akhirnya memilih untuk pergi, menekan perasaan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Di meja Sofia, Riven yang menyadari keberadaan Robin sekilas melirik ke arah pria itu. Lalu, Riven tersenyum samar. Tatapannya penuh arti, seolah berkata, "Kau sudah terlambat, Robin. Dan tunggulah pembalasanku." 1. Hari-hari menjelang final, Sofia benar-benar tenggelam dalam dunia desain. La menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menggambar sketsa demi sketsa, memeriksa detail bahan, hingga menyempurnakan setiap jahitan. Para karyawan butik S.A. juga ikut bersemangat, membantu Sofia sebisa mungkin. Riven, Edward, dan Eleanor sering mampir untuk memastikan Sofia tidak terlalu lelah. "Jangan lupa makan, Sofia," kata Riven, meletakkan sekotak makanan di mejanya. "Aku bisa makan sendiri. Tapi kau tidak pernah ingat untuk makan kalau sudah sibuk." Sofia hanya tersenyum kecil dan akhirnya menurut. La tahu Riven benar. Di sisi lain, Vanessa sibuk dengan rencananya sendiri. La tidak bisa membiarkan Sofia mencuri semua sorotan. "Aku yang seharusnya menjadi bintang," batinnya dengan penuh kebencian. 1. Siang itu, di kantornya, Vanessa duduk di balik mejanya, menunggu seseorang. Pintu terbuka. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah penuh tekad masuk ke dalam ruangan. Johnny. 126. Orang kepercayaannya dalam setiap aksi kotor. Vanessa menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Johnny dengan tatapan tajam. "Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Johnny menggeleng. "Aku belum tahu rencananya, memang apa yang Anda lakukan, bos?" tanyanya penasaran. Vanessa melambaikan tangannya untuk mendekat. "Kemarilah. Aku akan membisikkan sesuatu padamu," katanya dengan wajah licik. Johnny mendekat, lalu membungkuk sedikit untuk mendengar lebih jelas. Vanessa berbisik di telinganya, memberikan perintah dengan penuh kehati-hatian. Rencana ini hanya boleh diketahui mereka berdua. Johnny mengangguk mantap. "Serahkan padaku, Bu Vanessa. Aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Vanessa menyeringai puas. "Bagus. Aku tidak mau ada kesalahan." Setelah Johnny pergi, Vanessa bersandar di kursinya, memainkan pena di tangannya dengan ekspresi licik. "Sofia Amara, kau pikir kau bisa berdiri di atas kejayaanmu? Aku akan membuatmu jatuh lebih keras dari sebelumnya." 4. Senyuman penuh kebencian terukir di bibinya. Rencana gelap telah dimulai. 3. 127. 34. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah hotel mewah, suasana penuh kemegahan dan ketegangan terasa di udara. Para tamu undangan telah memenuhi tempat duduk, sementara lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit memberikan nuansa elegan. Acara grand final lomba desain ini menyajikan pertunjukan busana sekaligus kompetisi terakhir. Di atas panggung, 10 finalis berdiri dalam barisan rapi. Sofia Amara berdiri tegak dengan wajah tenang, meski hatinya berdebar. Di sisi lain,
Vanessa Rahardian tersenyum penuh kesombongan, menatap Sofia dengan tatapan meremehkan. Kau pikir bisa menang dariku? Lihat saja nanti. Vanessa membatin dengan penuh keyakinan. Di bawah panggung, penonton sudah tak sabar menunggu acara dimulai. Di barisan paling depan, keluarga Rahardian Robin, Saskia, Mikaela, dan Reno duduk dengan penuh perhatian. Mikaela melipat tangan di dada, sesekali melirik panggung dengan tatapan sinis. Sementara itu, di bagian belakang ruangan, Eleanor, Edward, dan Riven berdiri mengamati panggung. Mereka tidak ingin duduk di depan karena tidak ingin menarik perhatian. Eleanor menatap ke arah Sofia dengan penuh semangat dan keyakinan. Mommy pasti menang. Edward mengangguk setuju. Riven, dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana, menatap ke arah panggung dengan ekspresi tenareng. Namun, di balik ketenangannya, ada kebanggaan dan harapan besar untuk Sofia. Tiba-tiba, suara MC menggema memenuhi ruangan. Selamat datang di Grand Final Lomba Desain Nasional. 10 finalis terbaik dari berbagai kota telah hadir, dan malam ini kita akan menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Penonton bertepuk tangan meriah. MC melanjutkan, pemenang dari lomba ini, juara pertama akan diberikan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah dan hasil rancangannya akan diberikan kesempatan untuk menggelar fashion show. Tepuk tangan bergemuruh mendengar perkataan MC. Tak lupa media mengambil gambarnya. Wajah para finalis penuh ketegangan. Sofia menghela napas, berusaha tetap tenang. Vanessa tersenyum sinis, merasa sudah memenangkan kompetisi ini. 128. Di antara keramaian, Johnny, orang suruhan Vanessa, berdiri di sudut ruangan dengan wajah dingin. La menunggu momen yang tepat untuk menjalankan perintah majikannya. Lampu-lampu sorot kembali menyoroti ke arah panggung. MC kembali berbicara dengan semangat. Sebelum kita memulai kompetisi utama, izinkan saya memperkenalkan para juri kita malam ini. Mereka adalah 6 desainer ternama dengan pengalaman bertahun-tahun di industri mode. Satu persatu, 6 juri berdiri dan melambaikan tangan ke arah penonton saat MC memperkenalkan para juri. Juri pertama ada Madame Lucille, seorang desainer haute couture asal Prancis yang terkenal dengan keanggunan desainnya, berikan tepuk tangan meriah. Juri kedua, Kenji Nakamura, seorang desainer Jepang yang dikenal dengan inovasi futuristik dalam karyanya. Juri ketiga, ada Clara Viene, seorang desainer dari Italia yang ahli dalam perpaduan warna dan tekstur kain. Juri selanjutnya, ada David Montgomery, seorang desainer Amerika dengan gaya klasik modern. Juri kelima yaitu ada Marta Yulianto, seorang desainer Indonesia yang mendunia dengan sentuhan budaya lokalnya. Dan juri terakhir kita, yaitu Raymond Cheng, seorang desainer Hong Kong yang dikenal dengan teknik jahitan tangan terbaik. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Setelah perkenalan juri selesai, MC melanjutkan. Kini saatnya tantangan utama. Para finalis akan diberikan waktu untuk merancang dan menjahit desain mereka secara langsung di hadapan para juri dan penonton. Mereka harus menunjukkan kreativitas, teknik, dan ketepatan waktu. Inilah saatnya membuktikan siapa yang terbaik. 10 peserta, termasuk Sofia dan Vanessa, segera menuju meja kerja masing-masing. Di meja mereka telah disediakan kain, benang, jarum, mesin jahit, serta peralatan lain yang dibutuhkan. Waktu pun dimulai. Para peserta mulai menggambar sketsa dengan penuh konsentrasi. Sofia mencengkeram pensilnya dan mulai menuangkan ide ke atas kertas. Di sisi lain, Vanessa melirik Sofia dengan sinis, lalu kembali fokus pada desainnya sendiri. Waktu terus berjalan. Setelah sketsa selesai, para peserta mulai memotong kain dan menjahitnya sesuai desain. Juri mulai berkeliling, mengamati setiap finalis. Mereka berhenti di meja seorang peserta yang masih sangat muda,
memberikan pujian atas inovasi desainnya. 129. Kemudian, mereka berjalan menuju Sofia. Madame Lucille bertanya, apa konsep utama dari desain Anda? Sofia tersenyum tenang dan menjawab, saya menggabungkan elegansi klasik dengan sentuhan modern, menggunakan penainan tekstur dan potongan yang menonjolkan keanggunan seorang wanita. Kenji Nakamura mengangguk, terlihat tertarik dengan teknik jahitan yang digunakan Sofia. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Vanessa mulai merasa gelisah. La berusaha tetap tenang, tetapi melihat perhatian juri terhadap Sofia membuatnya semakin tidak tenang. Juri pun terus berjalan, menilai dan menanyakan konsep setiap finalis. Sementara itu, di sudut ruangan, Johnny orang suruhan Vanessa duduk dengan tatapan tajam. Saat bel berbunyi menandakan waktu telah habis, para finalis meletakkan peralatan mereka dan menarik napas lega. MC kembali ke panggung dengan senyum semangat. Waktu telah habis. Kini saatnya para finalis memperlihatkan karya mereka di hadapan juri dan menjelaskan konsep desain mereka. Setiap finalis akan didampingi oleh satu model yang akan memperagakan busana mereka di panggung. Di belakang panggung, semua peserta sedang bersiap dengan model masing-masing. Sofia berdiri di samping modelnya, memastikan bahwa setiap detail gaunnya sempurna. Namun, karena merasa gugup, Sofia meminta izin ke WC untuk mencuci wajahnya sebentar. 3. Aku ke WC dulu ya, aku merasa gugup. Sang model hanya mengangguk dan keluar sebentar untuk mencari angin. Ketika Sofia pergi dan model itu juga, seseorang berjalan mendekati hasil desainnya dengan langkah hati-hati. Johnny, orang suruhan Vanessa, mengeluarkan cutter kecil dari sakunya. Dengan cepat, ia mengarahkannya ke kain gaun Sofia, siap merusaknya sebelum dipamerkan. Namun, sebelum pisaunya menyentuh kain, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangannya. Apa yang kau lakukan? Sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Johnny terkejut dan menoleh. Edward dan beberapa pria berbadan tegap berdiri di belakangnya. 4. Bawa dia. Kita interogasi segera. Dalam hitungan detik, Johnny diseret keluar dari ruangan dengan paksa tanpa menimbulkan keributan. 1. Sofia kembali dari WC tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Sang model yang baru saja masuk juga tidak tahu apa-apa. Sofia hanya melihat modelnya tersenyum dan mengatakan, gaunnya tetap sempurna. 2. 130. Sofia pun tersenyum lega, tanpa curiga sedikit pun. 1. Satu persatu, para finalis dipanggil ke atas panggung untuk memperkenalkan desain mereka. Saat giliran Vanessa tiba, ia berjalan anggun ke depan, percaya diri menjelaskan desainnya yang mengusung konsep keanggunan modern. Para juri mengangguk, memberikan beberapa catatan, tetapi tetap terlihat puas. Setelah Vanessa turun, MC akhirnya memanggil finalis terakhir. Dan finalis terakhir kita, Sofia Amara dari Butik S. A. Saat nama itu disebut, wajah Vanessa seketika berubah tersenyum sinis. Vanessa menunggu Sofia panik karena gaunnya rusak. Namun, matanya membelalak ketika melihat model Sofia melangkah ke panggung dengan gaun yang masih utuh dan sempurna. Bagaimana bisa? Batin Vanessa dengan panik. Di atas panggung, Sofia berdiri anggun sambil menatap para juri dengan percaya diri. Desain saya ini mengusung konsep elegansi abadi. Saya ingin menunjukkan bahwa keindahan busana tidak hanya berasal dari tren semata, tetapi juga dari kesederhanaan, detail yang tepat, dan perpaduan warna yang harmonis. Para